Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini, kasih dan pengorbanan sering dianggap itu selalu benar. Namun saudara, Alkitab menunjukkan bahwa tidak semuanya yang terlihat baik itu adalah benar di hadapan Tuhan. Ada kalanya kasih manusia justru menuntun pada keputusan yang salah, dan pengorbanan yang dilakukan dengan cara yang salah itu tidak berkenan di hadapan Allah. Melalui Kejadian 27 ayat 1-13 di bacaan kita hari ini, kita akan belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan kebenaran tetap harus dijunjung tinggi. Mari kita baca Kejadian 27 ayat 1-13. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saut Esau, "Iya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku, pergilah ambil kambing-kambing itu." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan di dalam bagian ini. Yang pertama, kasih manusia itu bisa salah di ayat 1-4. Ishak mengasihi Esau dan ingin memberkatinya. Namun kasih itu membuatnya mengambil keputusan tanpa melihat kehendak Tuhan. Kasih manusia seringkali dipengaruhi oleh perasaan saudara, kedekatan, atau juga kebiasaan. Akibatnya, kita bisa membela yang salah atau memilih jalan yang tidak tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa jatuh dalam hal seperti ini, mengutamakan perasaan daripada kebenaran. Kasih yang benar bukan hanya tulus saudara, tetapi juga harus selaras dengan kehendak Tuhan. Bagaimanakah menurut saudara? Ya, kasih yang tidak didasarkan pada Tuhan itu bisa membawa pada kesalahan. Dan yang kedua saudara, berkorban tidak berarti itu benar di ayat 5-10. Ribka menunjukkan pengorbanan dengan merancam segala sesuatu demi Yakub anaknya untuk mendapatkan berkat. Namun saudara, cara yang dipakai adalah tipu daya. Ini membuktikan bahwa pengorbanan tidak selalu berarti benar. Seringkali orang rela berbuat apa saja demi orang yang dikasihi, bahkan menghalalkan cara yang salah.
Itulah yang kita lihat di dalam kehidupan Ribka. Tuhan tidak hanya melihat niat saudara, tetapi juga cara kita melakukannya. Kebenaran harus tetap menjadi standar utama, bukan sekedar hasil atau tujuan. Apakah saudara pernah mengalami hal yang seperti ini? Silakan beri komentar Anda di kolom yang tersedia. Pastinya saudara, pengorbanan tanpa kebenaran tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ada harga yang harus dibayar di ayat 11 sampai 13. Yakub menyadari risiko dari rencana itu, bahwa ia bisa menerima kutuk dan bukan berkat dari ayahnya. Namun Ribka berkata, saudara, akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan itu pasti memiliki konsekuensi. Tidak ada keputusan yang bebas dari akibat, saudara. Dalam hidup kita, seringkali kita juga fokus pada hasil tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Secara rohani, saudara, bagian ini mengingatkan kita pada pengorbanan sejati yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, seperti pada masa raya Paskah ini, yang menanggung kutuk dosa manusia bukan karena kesalahannya, melainkan karena kasih-Nya. Itulah yang dikatakan Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ingat, setiap dosa ada konsekuensinya. Tetapi puji Tuhan, Kristus telah mati di atas kayu salib menanggung kutuk dosa bagi kita. Nah, saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa niat baik tidak cukup jika tidak dilakukan dengan cara yang benar. Berbeda dengan manusia, Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya yang sempurna. Ia berkorban dengan cara yang benar dan kudus. Di Roma 5:8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di dalam Kristus kita belajar bahwa kasih, pengorbanan, dan kebenaran harus berjalan bersama-sama. Nah, saudaraku, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Apakah saudara pernah membiarkan perasaan mengalahkan kebenaran? Apakah saudara membenarkan cara yang salah demi tujuan yang baik? Dan apakah saudara menyadari konsekuensi dari keputusan saudara? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran. Bentuk hati kami ya Tuhan, agar tidak hanya mengasihi saja, tetapi juga melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu melalui Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kami di atas kayu salib dan bahkan telah memberikan jaminan kemenangan atas dosa, iblis dan maut melalui kebangkitan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang bijaksana, langkah yang benar di hadapan Allah, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Nah, saudara, jika membutuhkan konseling, doa, atau pendampingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS berikutnya. Shalom.